Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Dulestari, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Pecel Ayam Sambal Siram 3 Rasa. Pecel ayam ini merupakan sebuah kuliner yang memproduksi dan menjual pecel ayam yang disajikan tidak seperti biasanya, dengan kombinasi ayam yang akan disiram dengan sambal yang berbeda, seperti sambal biasa, menengah, dan pedas, yang membuat pecel ayam ini akan berbeda dan menjadi unik dengan pecel ayam lainnya. Usaha ini adalah usaha homemade yang kemudian akan dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama, visi usaha, yaitu menciptakan produk makanan yang berkualitas dan sederhana, serta banyak diminati dan disukai oleh masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Misi usaha, terus melakukan inovasi-inovasi baru agar menarik minat beli masyarakat umum, menjaga kualitas makanan agar menjadi makanan yang berkualitas, selalu membuat kesan yang baik dan ramah kepada setiap pelanggan, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Tujuan usaha yaitu untuk melatih diri agar menjadi seorang wirausaha yang dapat berwirausaha dengan baik, menjadikan diri lebih kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, menambah pengalaman dan pengetahuan di bidang wirausaha, dan lain-lain. Analisis SWOT usaha. Yang pertama, strength, kekuatannya yaitu pecel ayam ini memiliki rasa sambal yang menarik karena terdiri dari 3 rasa sambal, yaitu biasa, menengah, dan pedas, dan memiliki rasa yang lezat karena berasal dari bahan yang berkualitas. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahannya yaitu modal dan tenaga kerja atau sumber daya manusianya yang kurang. Kemudian opportunity, peluangnya. Peluang bisnis pecel ayam ini akan sangat menjanjikan sekali, karena saingan untuk usaha ini dapat dikatakan belum banyak. Yang terakhir, threats atau ancaman. Akan banyak orang yang meniru usaha pecel ayam ini, terutama keunikan dan produk hal ini tentu akan membuat saingan baru. Deskripsi produk. Yang pertama, bidang usaha. Bidang usahanya yaitu pecel ayam sambal siram 3 rasa. Selanjutnya, jenis produk. Jenis produk terdiri dari ayam dan sambal. Yang ketiga, inovasi produk. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas, karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Selanjutnya, lokasi usaha. Pemilihan lokasi yang sesuai untuk bisnis ini, yakni di dekat kos-kosan, dekat perempatan, dekat tempat rekreasi, dan berbagai tempat strategis lainnya. Waktu atau jadwal kegiatan usaha. Usaha ini akan dimulai pada minggu ini. Dampak usaha. Usaha ini dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, serta dapat menjadikan pembelajaran dalam menjalankan bisnis yang lebih besar. Perkembangan usaha yang sedang berjalan. Ini dapat dilihat dari pemasaran dan manajemen. Pemasaran. Produk yang dipasarkan yaitu pecel ayam, pecel sayur, lontong, ayam geprek, dan lain-lain. Sasaran konsumennya yaitu seluruh masyarakat. Wilayah pemasarannya yaitu di Pasaman Barat. Rencana penjualan per bulan yaitu 3.750 ayam potong per bulan. Penetapan harga jual yaitu paling rendah 15.000 per porsi. Dari segi manajemen, nama usahanya yaitu pecel ayam sambal siram 3 rasa. Nama pemilik saya sendiri, Suci Dulestari. Bidang usahanya yaitu makanan, bentuk usahanya perseorangan. Rencana pemasaran. Target konsumen. Ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Wilayah pemasaran, yakni di dekat kos-kosan, di dekat perempatan, dekat tempat rekreasi, dan berbagai tempat strategis lainnya. Situasi persaingan. Berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan pecel ayam. Jumlah dan harga produk. Satu porsi dapat dibeli dengan harga 15.000. Rencana produksi. Yang pertama, bahan baku. Ketika ingin menjalankan usaha pecel ayam ini, maka perlu menyediakan bahan baku yang lengkap agar bisa memproduksinya dengan hasil yang mantap. Produksi pecel ayam ini membutuhkan berbagai bahan, misalkan daging ayam, bumbu rempah-rempah, air, garam, dan lain-lain. Yang kedua, alat atau teknologi.
Usaha ini dapat dijalankan dengan lancar jika sebelumnya mempersiapkan peralatan untuk memudahkan produksi. Berbagai peralatan yang diperlukan untuk memproduksinya seperti pisau, cobek dan uleg, wadah, panci, wajan, kompor, dan tabung gas, serta peralatan yang mendukungnya. Yang ketiga, proses produksi. Yang pertama, cuci ayam hingga bersih lalu tiriskan. Balurkan bumbu halus ke seluruh permukaan ayam hingga rata. Dalam panci, taruh ayam bersama serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Tuang air lalu masak dengan api sedang sambil panci ditutup hingga mendidih dan air menyusut. Balik ayam secara perlahan lalu tuang air asam. Lanjutkan masak hingga air benar-benar habis. Matikan api. Dalam wajan, panaskan banyak minyak goreng. Goreng ayam hingga kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Dan yang terakhir, siap disajikan bersama sambal, lalapan, dan nasi putih. Selanjutnya langkah membuat sambal. Yang pertama, panaskan minyak. Goreng bawang merah, tomat, cabai merah, dan cabai rawit hingga layu. Kemudian angkat. Siapkan cobek, haluskan bahan-bahan tersebut. Tambahkan terasi, garam, gula merah, dan bawang goreng, kemudian aduk rata. Kucuri dengan perasan jeruk limau, sajikan. Takaran cabai rawit ini bisa ditambahkan bila suka pedas, tambahkan pedas. Rencana manajemen, bentuk usaha pecel ayam, struktur organisasi dan personilnya yaitu ketua atau manajer saya sendiri, Suci Lestari, divisi keuangannya Ayu Sri Rahayu, pemasaran Rahmi Putria, divisi produksi Deni Saputra, dan perlengkapannya Farhan Yuda. Analisis resiko bisnis dapat kita lihat pada PowerPoint yang saya sajikan berikut. Dilihat dan dapat digambarkan seperti berikut. Pendapatannya, penjualan per hari rata-rata 193 porsi, harga rata-rata 15.000 tersebut dikali dengan 193 porsi, maka dapat 2.895.000. Jadi penghasilan bruto sehari yaitu 2.895.000. Laba kotornya yaitu harian 2.895.000, bulanan 89.550.000. Biaya operasional per bulan, gaji karyawannya 3.500.000, biaya bahannya 25.476.000. Total biaya operasional menjadi 28.976.000. Laba bersih per bulan menjadi 63.664.000. Kemudian proyeksi arus kasnya dapat dilihat dalam PPT berikut. Ada keterangan dan tahun 1, ada penerimaan juga. Kemudian selisih kas, saldo kas awal, saldo kas akhir dapat dilihat pada PPT berikut. Rencana laba atau rugi. Laba atau ruginya dapat dilihat dari PPT yang saya sajikan ini. Di sini ada laba kotor, biaya gaji karyawan, biaya bahan-bahan, kemudian total biayanya, dan laba bersih dapat dilihat seperti berikut. Di sini juga ditampilkan break even point analisisnya atau BEP analisisnya. Dapat dilihat pada PPT ini. BEP ini sama dengan modal awal dibagi laba bersih per bulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis pecel ayam ini menjadi ladang bisnis yang lumayan menggiurkan. Selain menambah variasi makanan, keberadaan pecel ayam ini juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Dampak positif tersebut misalnya menumbuhkan semangat wirausaha kepada masyarakat sekitar setelah melihat perkembangan penjualan pecel ayam ini. Dengan melihat dari segi sumber daya kewirausahaan, produksi, minat pasar, dan keuangan. Apabila pecel ayam ini mampu mempertahankan cita rasa dan meningkatkan kualitas ayam, sambal dan pelayanan kepada pelanggan, maka peluang ini menjadi wirausaha untuk mengembangkan usaha tersebut semakin lebar. Sekian presentasi dari saya mengenai bisnis plan pecel ayam sambal siram 3 rasa. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.